Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Vlog Australia. Ya, halo, apa kabar? Ketemu lagi nih di video selanjutnya. Dan sekarang gue sama Rico nih, salah satu orang yang tinggal di Australia. Ya sebelumnya di video sebelumnya kita juga udah ngobrol kan sama dia tentang kerja di Grand, dan dia ini datang ke sini sebagai backpacker ya, pakai WHV, terus kemudian student, dan sekarang menggunakan pandemic visa. Nah, ini ada hal yang menarik dari beliau ini gitu. Jadi selain merantau, beliau ini juga menulis pengalamannya di Australia di websitenya apa? Di erikonanda.com. erikonanda.com ya. Jadi beliau ini asik, beliau orang ini, anak ini menceritakan tentang hal-hal yang unik lah di Australia. Dari perspektifnya dia tentunya sebagai anak yang berumur berapa sekarang nih? Nggak usah disebut lah ya. Lahir duluan. ya. Jadi tulisannya itu berhubungan sama apa ya, kalau temanya tuh tema-tema underground gitu ya. Sebenarnya garis Terus merahnya culture terus. Cultural differences. Tapi lebih ke anak muda ya target marketnya ya. Ya, millennials. Oke, bisa diceritain nggak dari mulai awal nulis lo kapan, terus pas di Australia tuh ada ide apa yang lo dapet pertama kali nyampe di sini? Gue pertama nulis, sebenarnya gue dari sekolah tuh udah sering nulis, suka nyatet apa aja gue catetin. Tapi mulai bikin blog dulu tahun 2016, blog gratisan, WordPress tuh, ya kan. Terus pas udah punya duit baru gue upgrade website gue. Terus tulisan gue. Begitu di Australia tuh ada ide apa gitu? Visi misi lo apa sih begitu di Australia? Kan biasanya penulis tuh punya gambaran sesuatu ya, begitu dia mau datang ke satu tempat, terus apa sih yang lo mau bahas ketika awal datang dulu ya? Sebenarnya di Australia tuh gue yang paling ketara banget bedanya sama di Indo tuh kan culture-nya kan. Culture shock gitu loh. Itu sebenarnya kegelisahan gue begitu nyampe di Australia. Terus gue ngelihat banyak hal-hal yang agak kurang lazim lah ya kalau di Indonesia. Terus akhirnya gue coba kayak seru juga nih kalau gue bikin tulisan tentang ini nih. Jadi akhirnya gue mulai tulis lah tentang culture shock sih. Kayak apa coba? Contoh. Jadi gue sempat nulis juga tentang toilet di Sydney, di bandara Sydney. Itu culture shock pertama gue di Australia. Unik tuh. Toilet, nulis tentang toilet. Jadi gini, kan waktu itu gue terbang dari Mei 2017. Gue terbang itu dari Jakarta Kuala Lumpur transit 12 jam. Terus 12 jam itu ke Sydney. Sampai Sydney tuh gue udah kebelet banget, gak sempet ke toilet. Begitu mendarat nih, landing, tempat pertama yang gue tuju di bandara Sydney itu toilet. Ya kan, bareng-bareng rame lah. Begitu sampai toilet, lu tau gak? Ternyata urinoirnya itu gak ada pembatasnya, cuy. Oke, jadi kayak iya kan, lu bisa pasti ngeliat kan. Kayak di terus, ini ya, kayak di India gitu, gue pernah di India. Iya, di India kayak gitu loh ya. Iya, pernah. Lu kencing massal sama bule-bule bareng gak ada pembatasnya. Terus kalau lu lihat kiri kanan gitu, burung-burung kelihatan ya kan. Jadi, males banget. Bisa jadi motivasi juga ya. Kagak kan lucu ya. Gue kayak udah madep depan bawah aja udah ya kan. Gue gak mau apes ngeliat burung orang ya kan, ngeliat kiri kanan. Terus kayak wah, itu kaget gue kayak kok begini banget sih ya kan. Toiletnya gak ada pembatas sih. Kalau di Indo kan ada kan, sekat-sekatnya kan. Terus ya itu aja sih sebenarnya hari pertama. Terus masih banyak lagi. Lu pengen denger lagi gak culture shock gue berikutnya? Ya gue pengen denger yang di Melbourne itu. Di Melbourne lo katanya ada pesta apa? Ganja masal itu gimana tuh? Itu gila sih sebenarnya. Ganja ilegal ya di sini ya? Sebenarnya by law masih legal. By law legal? Ilegal ya? Nggak boleh ya kan. Tapi sebenarnya practically pun waktu gue tinggal di Sydney itu kalau malam tuh banyak banget orang pada ngebaks kan di jalan raya kan.
di pinggir jalan gitu. Lu kan tahu baunya kayak gimana kan. Di Melbourne lebih gila lagi. Jadi gue pertama kali ke Melbourne itu awal tahun 2018. Gue baru selesai nge-farm tuh nyari second year. Terus gue nyetir dari Queensland ke Victoria. Terus teman gue yang di Melbourne bilang gini, nanti bulan April kita ke Flagstaff Garden yuk. Ada apaan tuh di situ? Ada 420, istilahnya orang-orang bilang 420. Itu ada di tulisan lo semua ya, udah lengkap tuh ditulis. 420 lagi mau gue tulis. Terus apaan tuh 420? Jadi kayak ngebaks masal intinya gitu. Ngebaks masal. Gue kan kayak serius loh. Iya beneran. Akhirnya gue ke situ April tanggal 20. Ya kan? 420 tuh ya. Bulan 4 April tanggal 20. Terus gue ke situ. Ngeliatin orang-orang pada giting cuy. Bawa bong segede-gede gaban. Kalau lo tahu film Cik Encong. Iya, tahu. Terus ya udah pada bakar. Gua ada nggak ngerokok kan. Cuman ya pengen lihat aja gitu. Jangan ditiru, itu nggak boleh ya, nggak boleh. Ya kalau di Indonesia kita belum sampai ke sono cuy. Masih jauh lah. Ya kan? Terus dan dijagain polisi, dikelilingin sama polisi. Gila kan. Terus ada live musicnya, ada DJ kayak gitu-gitu lah. Terus gue mikir kayak gila banget di negara nih. Itu kan kayak gitu kan nggak mungkin, belum mungkin lah di Indonesia. Iya, belum mungkin. Ya kan, setidaknya beberapa tahun ke depan. Dan masih di peluangnya apa ya, kalau di Indonesia kayak gimana ya, gue ngomong juga nggak enak ya. Kalau di sini kayak polisi kayak don't care gitu ya sama orang yang ngeganja kan. Gue pernah lihat beberapa kali di Sydney, di Melbourne gitu, orang nongkrong ngeganja juga biasa aja gitu loh. Ya, kan? Selama asal nggak ada polisi gitu. Iya kan. Kayak bebas aja gitu loh. Sebenarnya gue pernah denger dari teman gue, kalaupun lu lagi ngebaks di mana pinggir jalan terus ketemu polisi, lu paling cuma disuruh pulang doang. Jangan di tempat umum, paling dia ngomongnya gitu doang ya kan. Dia sesudah itu, kecuali lu bawa berkilo-kilo kali buat dijual baru ditangkap kali tuh ya. Tapi kalau buat konsumsi pribadi sih 1-2. Bahkan gue denger udah beberapa tahun, setahun atau 2 tahun yang lalu itu di Canberra, ACT itu udah boleh nanem. Satu rumah tuh maksimal 2 pohon. Polisi nggak terlalu ngurusin itu. Sudah melegalkan, iya. State sudah melegalkan. Okay. Tapi Victoria mungkin dan state lain kayak New South Wales akan nyusul kali ya. Ada satu kota di Australia yang banyak hipisnya, itu apa namanya? Nimbin ya. Udah pernah kesana belum? Belum ya. Gue pernah cuma ngelewatin doang tapi nggak mampir waktu itu. Gitu nggak? Enggak, karena cuma lewat doang, nggak mampir. Lu nggak ngerokok ya? Udah nggak. Kebetulan. Kalau baks? Ya dulu lah. Tapi sekarang udah enggak. Enggak, bersih. Enggak sih sebenarnya, gue juga enggak ngerokok juga. Bersih dari itulah. Dan satu lagi nih, gue juga mau ngobrolin tadi selain tulisan terus pengalaman bermusik lo juga. Lo kan suka banget nih sama musiknya kalau yang gue lihat ya. Terus gue lihat lo juga pernah waktu lo masih jadi WHV atau student, lo pernah manggung di Melbourne waktu itu kan. Jadi pengiring band siapa gitu. Bukan pengiring sih sebenarnya, gue main di acara namanya Sonsokerta tahun 2019. Band gue kebetulan jadi band pembukanya. Yang main waktu itu ada Yura Yunita, terus Tompi sama Ran di Melbourne Town Hall. Lo ngiringin juga? Gue gak ngiringin, gue jadi opening act-nya aja. Oh, opening act-nya aja sama band lo waktu itu? Sama band yang dadakan gitu? Band, ya teman-teman main musik di Melbourne aja. Dan di sini kesempatan juga besar juga ya, kayak misalkan komunitas gereja di Sydney kayak anak-anak Indonya tuh buat grup musik. Gue lihat di Hillsong mereka ngeband gitu loh. Lo juga ada pengalaman itu juga sama di kota, hidup di kota gitu, jadi band gereja gitu. Iya sih, di Sydney tuh sebenarnya 3 hari pertama gue tiba di Sydney, jadi di gereja saudara gue. Waktu itu mereka mau ulang tahun gerejanya gitu lah, terus nggak ada pemain bass. Saudara gue tahu gue main musik kan, dia bilang, "Kok lo mau nggak bantuin gereja gue buat main musik, main bass kan?" Terus gue bilang, ya udah deh. Akhirnya gue main bass. Latihannya cuma sekali doang, dikasih list lagunya gue belajar. Kebetulan sih memang gue udah main musik di gereja. Sebenarnya bukan main sih, kata yang pas pelayanan. Lu juga jual beli alat musik gitu ya, gue lihat. Iya. Namanya apa namanya? Musrik. namanya Melbourne apa? Sebenarnya dulu nama Instagramnya Six Strings Melbourne. Oh, Six String Melbourne ya. Kan? Bukan G-string ya, 6. Terus akhirnya gue ganti jadi mus.rik. Ya, gue lihat lu udah nyobain banyak gitar mahal ya di Australia. Itu side hustle gue aja sih. Jadi gue beli, gue jual. Fender American ya banyakan ya. Banyak, lumayan. Iya. Lumayan. Nah, itu serunya di Australia tuh ketika kita tinggal di
sini kita bisa nyobain hal-hal mungkin yang yang mungkin lu nggak mampu afford di Indonesia ya kan. Ya, itu hitungannya nggak terlalu mahal ya kalau gitar-gitar kayak gitu ya. Sebenarnya kalau Dengan arrange-nya dengan gaya hidup di sini, dengan biaya hidup di sini kalau kita dapet ya masih affordable lah. affordable. Tapi kalau di Indonesia mahal banget kan. Gitar-gitar yang gue jual beli tuh mulai dari 1.500, 15 jutaan sampai 30 juta, 3.000 itu gue jual beli. Sama efek-efeknya juga tuh Stombox kecil-kecil. Ya, lu masih ada keinginan jadi musisi nggak setelah habis itu? Sebenarnya masih lah. Musik itu hal yang kayaknya nggak bakal gue tinggalin sampai tua nanti. Itu kayak stress relief gue lah. Ya kan, itu kayak hal yang bikin gue tetap sane. Karena menurut gue kalau misalkan kita udah lumayan berumur nih kayak sekarang nih, terus lu udah sibuk kerja juga, lu mesti punya satu aktivitas yang bikin lu tetap sane. Tetap sane tuh apa ya bahasa Indonesianya? Tetap waras. Iya kan? Nah itu saatnya musik gue. Kalau udah capek kerja, ngejam, main, nyanyi nggak jelas gitu. Tadi lu dapetin semuanya, traveling, terus nulis banyak pengalaman dari kulturnya, terus bermusik, terus sekarang kerja, ya lu dapat banyak hal ya sama di sini ya. Wah banyak banget sih, banyak banget kejadian-kejadian yang mungkin gua nggak bakal alami di Indonesia ya kan. Kalau lu masih di Indo aja, ya mungkin pikiran lu nggak akan seluas ini ya kan. Terus ya banyak lah nilai-nilai yang gue pelajarin selama gue tinggal di sini. Seru cuy. Nah ini penutupnya nih, ini begitu ntar nih ya, mungkin kita nggak tahu lo bakal gimana, entah satu saat lo bakal balik ke Indonesia lagi tuh, hal apa yang lo mau wujudin di Indonesia ketika lo udah dapat banyak pengalaman selama di Australia. Ketika lo pulang nanti mau ngapain? Sebenarnya kalau kata orang Jawa pamali untuk ngomongin hal yang belum ke achieve ya kan. Kan Tapi rencana kan, planning. Adalah mungkin ya gue pengen punya usaha sendiri lah ya, sambil terus main musik. Itu sih sebenarnya. Tapi masih banyak, cuman belum bisa gue omongin. Udah nggak takut ya dalam mulai sesuatu yang baru ya? Oh enggak lah. Kayak misalkan jadi petani atau jadi pedagang kan, mental kita kan masih mental kerja kantoran kan, begitu lulus. Sebenarnya karena COVID ini kan pandemi, kayak semua dunia kan slowing down ya kan. Di reset ya, kayak dunia di reset gitu. Terus seluruh dunia tuh kayak gini. Terus sebenarnya nih ya, salah satu industri yang esensial dan gak akan pernah mati sampai kapan tuh agriculture cuy. Ya gak sih? Ya Indonesia kan negara agraris kan. Oh iya, agriculture tuh. Kebetulan nyokap gue punya tanah kecil lah di daerah Jonggol. Tahun depan pensiun. Terus gue kemarin diskusi lah sama nyokap gimana. Maksud gue kan nyokap gue udah sering kerja kan. Jadi kalau pensiun pun harus tetap beraktivitas supaya nggak gampang pikun. Gue bilang sama nyokap, coba iseng aja nanam apa kayak jahe merah. Iya kan. Jadi mungkin gue, kalaupun gue harus pulang Indo, bantuin nyokap kali ya bertani. Nanam jahe merah, cabe gitu-gitu. Udah nggak takut ya dengan hal itu ya? Takut lah cuy. Lu aja kesini nggak bawa apa-apa kan, bisa survive gitu. Ya kan. Itu mental namanya. Ya itulah. Nah ini menarik sih, maksudnya dari gue ngelihat Rico sih dapat banyak hal ya selama dia di Australia. Terus ya begitu pula gue juga gitu, gue banyak pengalaman di sini dan ya semoga kita bisa kontribusi lebih ya begitu kita balik ke Indonesia. Semoga di. Ya, oke, terima kasih nih udah mau ngobrol nih. Makasih. Di tempat yang indah ini kan. Vlog lu juga lumayan. Amin. Opening ya kan buat orang-orang ya kan. Apalagi yang belum pernah ke Aussie. Tapi gue kadang-kadang lihat nonton vlog lu, gue suka bacain kolom-komentarnya gitu kan. Terus banyak yang nanya-nanyain juga gitu. Artinya kan mungkin dari sekian banyak yang nonton, banyak yang belum kesini juga gitu, atau lagi mau ke Australia kan. Oke, tadi terakhir apa namanya, lo bisa jelasin lagi, bisa ini nanti bakal gue tulis di bawah nih apa namanya, blog website lo ya. Website gue itu erikonanda.com. erikonanda.com. Oke, thank you banget ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Selamat bermusik, selamat beraktivitas. Semoga bisa ngebain bareng ya ntar. Wah iya wajib. Bye. Thank you. Bye.